Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Nah, video kali ini saya akan membahas lagi soal SAT atau Scholastic Assessment Test atau SAT Practice Test, yaitu soal seleksi masuk universitas di Amerika. Nah, PDF ini soalnya bisa teman-teman download dulu, linknya lihat di deskripsi. Yang akan saya bahas itu di halaman 34 nanti ya. Kalau teman-teman download langsung lihat di halaman 34 dan seterusnya, karena saya akan membahas soal math test-nya aja, soal matematikanya aja. Teman-teman lihat di sini soalnya seperti ini, ada soal yang sangat sederhana. Kemudian soal penarikan kesimpulan dari sebuah formula yang diberikan, sistem persamaan, bentuk aljabar seperti ini ya. Ada persamaan eksponen, ada geometrinya juga. Pokoknya teman-teman download dulu lalu coba dulu ya. Nah, ada soal yang menarik juga tentang bilangan kompleks. Sepertinya ini tidak teman-teman pelajari di sekolah, jadi wajib nonton soal yang ini ya. Ada tentang fungsi juga, ada tentang inverse dan seterusnya. Oke, silakan download dan coba dulu ya. Kalau udah langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Jika 5x tambah 6 sama dengan 10, berapakah nilai dari 10x tambah 3? Nah, ini soal yang gampang ya. Di sini teman-teman bisa nyari x-nya dulu, bisa juga enggak. Ya, kita pakai dua cara. Yang pertama kita cari dulu nilai x-nya. Kita pakai cara yang pertama. Di sini diketahui 5x tambah 6 sama dengan 10, berarti 5x sama dengan berapa? 10 kurangi 6, 4. Jadi x-nya berapa? 4/5. 4/5. Nah, ini cara pertama, kita nyari x-nya dulu. Di sini yang ditanyakan adalah 10x tambah 3. 10x tambah 3 sama dengan 10 kali x-nya berapa? 4/5 ditambah 3. Oke. Nah, ini gampang. 10 kita bagi dulu 5, hasilnya kan 2. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, maka jawabannya adalah 11. Jadi jawabannya C. Nah, ini cara pertama. Kita nyari x-nya dulu. Cara kedua, teman-teman gak usah nyari x-nya dulu. Teman-teman perhatikan koefisien x-nya di sini 10, di sini 5. 5x biar jadi 10x seperti ini, kita kali berapa? Kita kali 2 kan? Jadi bagian sini teman-teman kali 2 semuanya. Kali 2 ya. 5x kali 2 10x. 6 kali 2 12. Jadi tambah 12 sama dengan 10 kali 2 20. Nah, yang kita cari adalah 10x tambah 3 ya. Nah, 12 ini kita ganti. 12 ini kita jadikan 3 tambah sekian. 3 tambah berapa? 3 tambah 9 kan? Ya, jadi 12-nya kita jadikan 3 tambah 9. Nah, kita pengen di ruas kiri itu 10x tambah 3 aja. 10x tambah 3. Jadi 9-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi di sini 20 dikurangi 9. Jadi 10x tambah 3, 20 dikurangi 9. Berapa? 11. Jawabannya sama, 11. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Manakah pasangan berurutan berikut x, y yang memenuhi sistem persamaan di atas? Oke, pasangan berurutan x, y yang memenuhi sistem persamaan di atas. Oke, lihat persamaan pertama. Di sini ada dua persamaan ya. X tambah y sama dengan 0 dan 3x min 2y sama dengan 10. Perhatikan dulu persamaan yang pertama. Ya, dari sini x tambah y sama dengan 0. Kesimpulan apa yang dapat teman-teman lihat dari sini? Coba. Kita peroleh x sama dengan 0 kurangi y atau x sama dengan negatif y, ya enggak? Jadi kalau gitu x dan y itu angkanya sama tapi nilainya beda, satu positif satu negatif. Jadi gak mungkin pilihannya A. Kalau mau nebak itu gak mungkin A, gak mungkin D. Ya, jelas ya. X itu dan Y nilainya sama tapi nilainya beda, satu positif satu negatif. Itu dari persamaan pertama aja kita udah bisa lihat clue-nya, petunjuknya. Nah, kita substitusi aja ke persamaan kedua. Persamaan kedua 3x min 2y sama dengan 10. Kita punya x sama dengan negatif y. Jadi x itu bisa teman-teman ganti jadi negatif y. 3 kali x nya ganti negatif y dikurangi 2y sama dengan 10. Paham gak?
3 kali negatif Y, negatif 3Y dikurangi 2Y sama dengan 10. Negatif 5Y sama dengan 10. Jadi Y-nya berapa? 10 dibagi negatif 5, Y-nya negatif 2. Antara dua pilihan tersisa mana yang nilai Y-nya negatif 2? Jelas. Jawabannya adalah B. Oke, kita bahas soal nomor 3. Landscaping Company, sebuah perusahaan landscaping, memperkirakan harga pekerjaan dalam dolar menggunakan ekspresi 60 ditambah 12 NH, di mana N adalah number of landscaper, jumlah landscapernya, jumlah pegawainya yang akan bekerja, dan H menunjukkan total jam yang mereka gunakan dari N landscapernya. Manakah pernyataan berikut yang menginterpretasikan angka 12 pada ekspresi di atas? Oke, di sini ada formula atau rumus yang digunakan untuk menetapkan harga landscaping, ya, yaitu 60 ditambah 12 NH, di mana N itu banyaknya landscaper yang bekerja dan H itu banyaknya jam mereka bekerja. Nah, pertanyaannya, 12 ini menunjukkan angka apa? Ini menginterpretasikan apa 12 ini? Nah, kalau 60 artinya mau bekerja atau enggak bekerja, maka perusahaan itu dapat 60 dolar, ya. Jadi ini ibaratkan jaminan kalau 60 dolar. Lalu yang 12 dolar, yang 12 ini menunjukkan harga apa ya? Harga yang dibayarkan untuk masing-masing landscaper per jamnya. Oke, misalkan satu landscaper yang bekerja berarti 12 kali N, N-nya 1. Kalau misalnya satu orang, H-nya dia bekerja berapa jam? Kalau misalnya 2 jam berarti 2. Maka diperoleh satu orang itu 24 dolar ditambah 60 dolar. Oke, kalau 2 pekerja 2 jam, ya 12 kali 2, berarti 12 ini menunjukkan biaya satu landscaper per jam. Kita lihat di pilihannya. Pilihan A, perusahaan mencharge 12 dolar per jam untuk masing-masing landscaper. Oke, ini sesuai ya. Yang B, minimum dari 12 landscaper akan bekerja. Oke, ini tidak sesuai. Kemudian yang C, harga dari setiap harga apa ya? Peningkatan setiap jam adalah 12 dolar. Bukan. Kemudian yang D, masing-masing landscaper bekerja 12 dolar sehari. 12 jam sehari. Ini juga tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini manakah yang ekuivalen dengan ekspresi yang ditunjukkan di atas? Di sini teman-teman lihat koefisiennya 9, lihat pangkat tertingginya aja, A-nya pangkat tertinggi 4. Oke, kita lihat di pilihan ini, kalau lihat koefisiennya di sini 9. Jadi gak mungkin pangkatnya pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu 81. Ini juga gak mungkin. Jadi pilihannya kemungkinan sebenarnya kalau lihat di koefisien C juga gak mungkin ini ya. Oke. Atau gini aja, kita cek satu persatu. Teman-teman tahu ya bentuk aljabar, kalau ada X tambah Y dikuadratkan itu jadinya gimana? X dikuadratkan dulu ya. Yang kiri dikuadratkan dulu, X kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali X kali Y, 2XY, ditambah yang kanan dikuadratkan, Y kuadrat. Gitu ya. Tapi kalau di sini pengurangan gimana? Berarti teman-teman ganti bagian sini aja. Jadi pengurangan. Oke? Nah, di sini kita gunakan penjumlahan. Nah, kita akan buktikan pilihan A yang tepat ya. Kita coba 3A kuadrat. 3A kuadrat ditambah 2B kuadrat dikuadratkan. Pertama, kita kuadratkan bagian kiri. 3A kuadrat dikuadratkan lagi. 3 dikuadratkan kan 9. A kuadrat dikuadratkan jadi A pangkat 4. Oke. Kemudian di sini 2 kali X kali Y, berarti dikalikan. 2 kali 3A kuadrat kali 2B kuadrat. 3 kali 2 kali 3 kali 2 berapa? 12. A kuadrat kali B kuadrat. A kuadrat B kuadrat. Kemudian ditambah yang kanannya dikuadratkan. 2B kuadrat dikuadratkan, 2 dikuadratkan 4 ya. B kuadrat dikuadratkan itu B pangkat 4. Sama enggak dengan bentuk di atas? 9A pangkat 4 ditambah 12A kuadrat B kuadrat ditambah 4B kuadrat B pangkat 4 ya. Ternyata jawabannya adalah A.
Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan di sini ada sebuah persamaan. Akar 2k kuadrat tambah 17 dikurangi x sama dengan 0. Jika k lebih dari 0 dan x sama dengan 7 pada persamaan di atas, what is the value of k? Berapakah nilai k-nya? Nah, di sini nilai x-nya udah diketahui 7, teman-teman langsung substitusikan aja ke persamaannya ya. Akar 2k kuadrat ditambah 17 dikurangi x. X-nya langsung ganti dengan 7 sama dengan 0. Jadi kita peroleh akar 2k kuadrat ditambah 17 sama dengan berapa? 0 tambah 7 sama dengan 7. Nah, untuk menghilangkan bentuk akar kita hilangkan. Caranya gimana? Kita kuadratkan. Harus adil. Kalau kiri dikuadratkan, kanannya juga sama. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri akar dikuadratkan, kita coret aja ya. Jadi kita peroleh ruas kirinya 2k kuadrat ditambah 17 sama dengan 7 dikuadratkan 49. Jadi kita peroleh 2k kuadrat sama dengan 49 dikurangi 17, 32. Jadi k kuadrat sama dengan 32 dibagi 2, 16. Dari sini kita peroleh k sama dengan positif negatif akar 16 sama dengan positif negatif 4 nilai k yang memenuhi. Tapi lihat di soal diketahui k-nya itu positif, k-nya lebih dari 0. Jadi yang memenuhi k-nya berapa? Ya positif 4 saja ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada bidang X-nya di atas, garis L adalah sejajar terhadap garis K. Oke, paralel itu sejajar. Berapakah nilai dari P? Nah, di sini kita akan menggunakan konsep gradien ya. Sejajar itu gradiennya sama. Jadi kalau ada dua buah garis, misalkan garis pertama gradiennya M1 dan garis kedua gradiennya M2. Kalau sejajar itu gradiennya sama. Gradien itu kemiringan. Kalau sejajar jelas kemiringannya itu sama. Kalau tegak lurus, ini kalau sejajar ya. Kalau tegak lurus, ketika gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua, hasilnya itu harus negatif 1 gitu. Oke. Kemudian konsep gradien yang kita pakai di sini, kita akan menggunakan gradien yang seperti pada video kemarin. Gradien itu sama dengan delta Y per delta X ya, atau Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, paham ya? Nah, jadi kita cari gradien kedua garis tersebut. Kalau garis yang pertama, garis L, ini gradiennya bisa langsung kita cari karena koordinatnya diketahui. Gradiennya berapa? Delta Y, Y2 dikurangi Y1, 2 dikurangi 0 ya. 2 dikurangi 0 per X2 dikurangi X1, 0 dikurangi negatif 5. Berapa tuh? 2 dikurangi 0, 2 per 0 dikurangi negatif 5, 5. Jadi gradien L itu 2 per 5. Lalu gradien K, gradien K nya berapa? Gradien K sama Y2 dikurangi Y1, 0 dikurangi negatif 4 per P dikurangi 0. Berapa? 0 dikurangi negatif 4, positif 4 per P dikurangi 0, itu P. Nah, syarat sejajar atau paralel itu M1 sama dengan M2 ya. Jadi 2 per 5 harus sama dengan 4 per P. Jadi P nya gimana? Kita kali silang, 2 kali P itu 2P sama dengan 4 kali 5, 20. Jadi P nya adalah 20 dibagi 2, 10 ya. P nya 10, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika diketahui X pangkat A kuadrat per X pangkat B kuadrat sama dengan X pangkat 16, kemudian X nya lebih dari 1 dan A tambah B sama dengan 2, berapakah nilai dari A dikurangi B? Nah, di sini teman-teman gunakan sifat eksponen ya. Kalau misalkan N pangkat P dibagi N pangkat Q, kalau basisnya sama-sama N, pangkatnya diapain? Pangkatnya itu dikurangi ya, P dikurangi Q. Oke, masih ingat ya pelajaran kelas 10. Nah, dari sini teman-teman lihat di sini koefisien, bukan koefisien, basisnya itu sama-sama X. X pangkat A kuadrat, X pangkat B kuadrat. Karena sama-sama X basisnya, berarti pangkatnya kita kurangi. X pangkat A kuadrat dikurangi B kuadrat gitu. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan
X pangkat 16 ya. Di sini kita gunakan persamaan eksponensial. Kalau basisnya udah sama, maka pangkatnya pun sama. Ini basisnya kan sama-sama X, maka pangkatnya pun ini harus sama dengan ini nih. Ya. Jadi kita peroleh A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 16. Simpel ya. Nah, di sini pengetahuan aljabar teman-teman diuji nih. A kuadrat min B kuadrat gimana kalau kita faktorkan? Ayo, jadi gimana tuh? Jadi A plus B kali A min B gitu kan. A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A plus B kali A min B, dan nilainya adalah 16. Nah, A plus B nya kan udah ada 2. Kita substitusi, A plus B nya kita ganti dengan 2. 2 kali A min B sama dengan 16. Jadi A min B sama dengan berapa? 16 dibagi 2. A min B 8. Kita kan nyari nilai dari A min B kan. Jadi jawabannya adalah A 8. Ukuran A dalam derajat menyatakan besar sudut eksterior dari sebuah reguler poligon. Poligon itu segi banyak. Reguler poligon itu segi banyak beraturan. Jadi besar sudut interiornya sama dan panjang setiap sisinya itu sama. Nah, menunjukkan relasi dari jumlah sisi N pada rumus di atas. Jadi kesimpulannya gini. Rumus ini menyatakan hubungan antara N, banyaknya sisi dari sebuah poligon, dengan A. A itu besar sudut eksterior sebuah poligon beraturan, ya. Jika besar sudut eksterior sebuah poligon lebih besar dari 50, A-nya lebih dari 50 derajat. What is the greatest? Berapakah jumlah sisi terbanyak yang mungkin? Berapa jumlah sisi terbanyak yang mungkin kalau ternyata besar sudut eksteriornya lebih dari 50 derajat? Nah, dari rumus ini NA sama dengan 360, ya, kita peroleh ternyata A sama dengan 360 per N. Nah, kita uji aja setiap opsi jawaban, ya. Di mana opsi jawaban ini 5, 6, 7, dan 8 adalah nilai N-nya, banyak sisinya. Kita lihat besar sudut eksteriornya memenuhi syarat ini enggak gitu. Kita coba yang A, ya. Sudut eksteriornya berapa? Berarti 360 dibagi 5. Dibagi 5. 36 bagi 5, 7. 10 bagi 5, 2. Oh, ternyata 72 derajat. Ini memenuhi. Oke? Karena A-nya lebih dari 50 derajat. B-nya, yang B, A-nya 360 dibagi 6, 60 derajat. Oh, ternyata kalau lebih dari 50 derajat, banyaknya sisi 6 juga masih memenuhi, ya, masih mungkin. Coba yang C. A sama dengan 360 dibagi 7, ya, 36 dibagi 7, 5, 10 bagi 7, 1, 51, sekian. Ini juga masih lebih dari 50. Coba yang D. A sama dengan 360 dibagi 8, 36 dibagi 8, 4, ya, 40 dibagi 8, 5, 45 derajat. Ternyata sisi 8 itu tidak mungkin, tidak memenuhi, ya, karena kalau sisinya 8, jumlah sudut eksteriornya, besar sudut eksteriornya itu 45 derajat, tidak memenuhi yang ini. Oke. Jadi mana banyak sisi yang mungkin dengan syarat eksteriornya lebih dari 50 derajat. Yang terbesar aja yang memenuhi dari sini, A, B, atau C. Yang C berarti, karena di sini yang ditanyakan adalah yang paling banyak. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah grafik garis lurus pada bidang XY memiliki slope itu kemiringan atau gradien, ya. Kemiringan 2 dan melalui titik 1,8. Oke. Dan grafik garis kedua melalui titik 1,2 dan 2,1. Jika dua garis itu berpotongan pada titik A, B, berapakah nilai dari A tambah B? Oke, kita cari persamaan kedua garis tersebut. Ingat rumus persamaan garis itu kalau misalkan gradiennya M dan melalui titik X1, Y1 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Oke. Nah, garis pertama itu memiliki kemiringan 2, berarti M-nya M1 itu sama dengan 2 dan melalui titik
1,8 ini X1 Y1 nya. Jadi persamaan garisnya bisa kita cari ya. Y dikurangi Y1, di sini Y1 nya berarti 8, sama dengan M nya itu 2 kali X dikurangi X1 nya itu 1. Jadi Y dikurangi 8 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Y sama dengan 2X negatif 2 ditambah 8 plus 6. Oke, ini persamaan garis yang pertama. Sekarang kita cari persamaan garis yang kedua. Rumusnya sama ya. Persamaan garis kedua itu melalui 1,2 dan 2,1. Kita cari dulu gradiennya. Gradien garis kedua, kita gunakan rumus yang biasa, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita tentukan aja mana X1 Y1 nya. Ini kita jadikan X1 Y1 aja. Ini X2 Y2 ya. Jadi Y2 dikurangi Y1 itu 1 dikurangi 2 per X2 dikurangi X1, 2 dikurangi 1. 1 dikurangi 2 negatif 1 per 2 dikurangi 1, 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Maka persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 X1 nya tentukan aja, teman-teman bebas mau pakai yang 1,2 boleh, yang 2,1 juga gak masalah. Saya akan pakai yang ini aja, 1,2 ya. Jadi Y dikurangi Y1 nya itu 2 sama dengan M nya kita udah dapat negatif 1. X dikurangi X1 nya itu 1. Jadi Y dikurangi 2 sama dengan negatif 1 kali X, negatif 1 kali negatif 1 plus 1. Jadi persamaan garis yang kedua, Y sama dengan negatif X tambah 1 tambah 2, 3. Ini persamaan garis kedua. Nah, kita akan mencari titik potongnya. Titik potong berarti nilainya itu akan sama. Y ini sama dengan ini. Berarti 2X tambah 6 nilainya harus sama dengan negatif X tambah 3 gitu. 2X tambah 6 nilainya akan sama dengan min X tambah 3. Ini kita akan mencari interseknya atau titik potong. Titik potong. Jadi 2X tambah X sama dengan 3 kurangi 6. 3X sama dengan negatif 3. Maka X-nya adalah negatif 3 dibagi 3, X-nya negatif 1. Nah, sekarang kita nyari nilai Y-nya. Teman-teman bebas mau pakai yang sebelah sini boleh, persamaan garis pertama, atau persamaan garis kedua juga masalah. Nilainya akan sama. Saya akan pakai persamaan garis yang kedua. Y itu sama dengan min X tambah 3. Kita udah dapat X-nya negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah 3 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Ternyata titik potong kedua garis adalah negatif 1,4. Ya. Pada soal diketahui titik potongnya itu A, B. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Ya. Jadi A tambah B-nya berapa? Ya negatif 1 kita tambah dengan 4. Positif 3. Jadi jawabannya adalah 3. Jawabannya B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Di antara persamaan berikut, manakah yang memiliki grafik XY pada bidang XY di mana Y selalu lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi untuk berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu lebih besar atau sama dengan negatif 1. Nah, ini syaratnya ya. Nah, untuk menjawab soal ini saya akan menggunakan counter. Saya akan mencari nilai X menggunakan nilai X yang kita masukkan ternyata tidak memenuhi. Jadi kalau tidak memenuhi, maka itu bukan fungsi yang kita cari. Untuk pernyataan A, untuk opsi jawaban A, saya akan menggunakan X-nya 0. Ya, kita lihat kalau X-nya 0, 0 dimutlakan kan tetap 0. 0 dikurangi 2, maka Y-nya adalah negatif 2. Maka negatif 2 itu kurang dari negatif 1, lebih kecil. Jadi tidak terpenuhi karena Y itu harus lebih besar atau sama dengan negatif 1. Untuk yang B, saya pakai X-nya 0 juga. 0 dikuadratkan 0, 0 dikurangi 2, ternyata Y-nya negatif 2 juga. Ini tidak terpenuhi. Kalau yang C, berapapun nilai X karena dikuadratkan, kalau dikuadratkan ya pasti positif hasilnya. Jadi di sini Y-nya harus pasti selalu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, selalu positif. Nah, kita lihat yang D.
Kalau yang D, saya ambil X-nya 0 juga. Untuk X 0, 0 dipangkatkan 3 tetap 0, dikurangi 2, negatif 2 juga. Ini tidak terpenuhi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tapi kok kenapa ini beda? Selalu lebih besar atau sama dengan negatif 1. Di sini lebih besar atau sama dengan 0. Kalau saya buat garis bilangan, lebih besar sama dengan 0 sebelah sini kan. Sementara syarat soal itu lebih besar sama dengan negatif 1. Syarat soal itu kayak gini. Nah, maka untuk lebih besar sama dengan 0 itu pasti memenuhi syarat ini gitu. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Manakah bentuk kompleks bilangan kompleks berikut yang ekuivalen dengan bentuk ini ya? 3 min 5i per 8 tambah 2i. Catatan bahwa i itu bilangan imajiner, nilainya akar negatif 1 ya. Bilangan kompleks itu gabungan antara bilangan real dengan bilangan imajiner. Bilangan imajiner yang ini ya, i itu nilainya akar negatif 1. Jadi teman-teman misalkan ada negatif 3, itu kalau kita tulis sebaiknya gini. Akar negatif 3 itu sama aja dengan akar 3 kali akar negatif 1. Berarti nilainya sama dengan akar 3i gitu. Nah, pada bilangan imajiner ini banyak yang mengoperasikannya keliru. Misalkan akar negatif 3 kali dengan akar negatif 3 itu sama dengan akar negatif 3 kali negatif 3 sama dengan akar positif 9 sama dengan positif 3. Ini seperti yang benar, padahal ini salah ya. Jadi ketika teman-teman menemukan akar negatif, tulisnya sebaiknya dalam bentuk imajiner. Jadi ini sama dengan akar negatif 3 itu akar 3i ya. Akar 3i dikali dengan akar 3i yang benar seperti ini. Akar 3 kali akar 3 itu positif 3, i kali i kuadrat. Nah, i kuadrat itu nilainya bukan 1 ya. I kuadrat itu sama dengan akar negatif 1 dikuadratkan negatif 1 nilainya. Jadi 3 kali negatif 1, negatif 3. Nah, ini baru benar ya. Oke, tapi untuk penjumlahan gak masalah. Misalkan 2 tambah 3i mau ditambah dengan 5 tambah 4i. Berarti 2 tambah 5, 7. Ditambah 3i tambah 4i, 7i. Nah, kalau ini gak ada masalah. Yang perlu hati-hati itu ketika mengalikan ya, i kali i kuadrat. I kuadrat nilainya adalah negatif 1. Oke. Nah, sekarang kita coba menyederhanakan bentuk ini. Manakah bilangan kompleks berikut yang ekuivalen dengan 3 min 5i per 8 tambah 2i. Nah, kita akan kalikan dengan konjugatnya atau bentuk sekawan dari penyebut ya. Lihat, penyebutnya adalah 8 tambah 2i, maka bentuk sekawannya atau konjugatnya adalah 8 dikurangi 2i gitu. Ya, jadi kita akan mengalihkan dengan ini, teman-teman. 3 dikurangi 5i per 8 ditambah 2i kita kalikan dengan 8 min 2i per 8 min 2i. Ini kita peroleh dari bentuk sekawan penyebutnya. Jelas ya? Oke, sekarang tinggal kita selesaikan aja. 3 kali 8 berapa? 24. 3 kali min 2i min 6i. Kemudian min 5i kali 8 min 40i min 5i kali min 2i ditambah 10i kuadrat per bawahnya 8 tambah 2i dikali 8 min 2i. Ingat, a plus b kali a min b itu jadi apa? A kuadrat min b kuadrat. Berarti ini akan menjadi 8 dikuadratkan 64 dikurangi 2i dikuadratkan 4i kuadrat ya. Oke, kita lanjut. Jadi 24 min 6i dikurangi 40i min 46i. Ingat, i kuadrat itu tadi nilainya berapa? I kuadrat itu sama dengan negatif 1 ya. Jadi ini 10 kali negatif 1. Ini min 10, teman-teman. Per bawahnya 64 dikurangi 4 kali negatif 4 kali i kuadrat. I kuadratnya negatif 1. Berarti ini akan menjadi positif 4.
Oke. Jadi 24 dikurangi 10, 14 dikurangi 46i sama dengan 64 ditambah 4, 68. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, kita bagi berapa? Kita bagi 2 semuanya. 14 kita bagi 2, 7 dikurangi 46i dibagi 2 itu 23i per 68 dibagi 2, 34. Sekarang kita pisah, 7 per 34, 7 per 34 dikurangi 23i per 34. Ada nggak bentuk seperti ini? 7 per 34 dikurangi 23i per 34. Yang ini ya, 7 per 34 dikurangi 23 per 34. Sama ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan di sini ada sebuah formula R sama dengan F per N tambah F. Sebuah website menggunakan formula di atas untuk menghitung rating dari penjual atau peringkat penjual. R itu menyatakan peringkat penjual berdasarkan review baik atau ulasan positif, di mana F itu menunjukkan ulasan yang baik atau ulasan positif, dan ulasan yang tidak baik, ulasan yang negatifnya N ya. Oke. Manakah di antara ekspresi berikut yang menunjukkan jumlah ulasan positif atau ulasan baik yang dinyatakan dalam bentuk variabel lain? Nah, di sini kalau teman-teman paham inverse fungsi, gak akan masalah untuk mengerjakan soal ini ya. Jadi formula yang awalnya R sama dengan, kita nyatakan menjadi F sama dengan. Kita cuma perlu mengubahnya aja ya. Oke, kita bahas ya. R sama dengan F per N ditambah F. Kita akan ubah bentuknya menjadi F sama dengan. Pertama, kita pindah ruaskan dulu yang N tambah F. Ini kan pembagi dari ruas kanan. Kalau ke kiri itu jadi kali. Jadi R kali N tambah F sama dengan F. Oke. Ini tinggal teman-teman kalikan aja. R kali N ditambah R kali F. R kali F sama dengan F. Nah, karena kita akan mengubah bentuknya menjadi F sama dengan, semua variabel F itu teman-teman tempatkan di sebelah kiri ya. Semua yang bervariabel F teman-teman tempatkan di sebelah kiri. Oke, jadi kita jadikan RF dikurangi F sama dengan negatif Rn. Di sini F-nya kita keluarkan ya. F kali R dikurangi, karena F-nya dikeluarkan dari sini maka tersisa R-nya kan. F dikeluarkan dari sini maka di sini 1 sama dengan negatif Rn. Nah, bagaimana kalau kita mau menghilangkan negatif? Bisa aja. Kita hilangkan negatif berarti ini kita balik, atau ini kita kali negatif menjadi positif 1 dikurangi R. Ruas kanannya negatifnya dihilangkan menjadi Rn. Gitu ya. Oke, jadi F-nya gimana? F sama dengan Rn dibagi yang ini 1 min R. 1 min R. Ada nggak? Rn per 1 min R. Yang B ya. Jadi jawabannya F sama dengan Rn per 1 min R. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Berapakah jumlah semua nilai M yang memenuhi persamaan 2M kuadrat dikurangi 16M ditambah 8 sama dengan 0? Teman-teman perhatikan, ini persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Jadi kita akan menggunakan rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kalau misalkan ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah X1 dan X2 misalkan. Kalau ditanyakan berapa jumlah X1 tambah X2, teman-teman gak usah faktorkan dulu, langsung aja kita gunakan rumusnya. Ayo apa? Min B per A. Kalau hasil kalinya X1 kali X2 gimana? C per A. Simpel kan? Nah, karena di sini variabelnya itu variabel M, maka akar-akarnya adalah M1 dan M2. Kalau ditanyakan jumlah ya, ditanyakan jumlah berarti M1 ditambah M2. Sama aja dengan X1 tambah X2. Ini ya, min B per A. Di sini B-nya berapa? Negatif 16. Negatif 16 per A-nya berapa? A-nya 2.
Jadi berapa tuh? Positif 16 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 8. Jawabannya D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 14. Sebuah radioaktif mengalami peluruhan rata-rata 13% per tahun ya, tahunan. Jika jumlah zat awal adalah 325 gram, manakah fungsi berikut yang memodelkan zat tersisa dalam gram setelah T tahun kemudian? Oke, di sini kita akan belajar menurunkan sebuah rumus ya. Kalau misalkan jumlah zat awal itu saya misalkan sebagai N aja, saya misalkan sebagai N. Maka setelah 1 tahun F1 itu berapa? N jumlah zat awal dikurangi peluruhannya kan 13%. Dikurangi 13% dari N. Atau setelah tahun pertama F1 itu N kali 1 dikurangi 13% gitu. Jadi pada tahun pertama sisa zatnya adalah N kali 1 dikurangi 13%. Berarti 87% ya. 87%. Ini di tahun pertama. Di tahun kedua, sekarang kita hitung di tahun kedua, berarti F2. F2 mengalami peluruhan dari jumlah tahun pertama. Jadi N-nya bukan N lagi. Karena di tahun pertama udah mengalami peluruhan. Ya ini berarti N kali 87%. Peluruhannya 13%, berarti dikurangi 13% dari jumlah zat yang tersisa di tahun pertama, yaitu N kali 87%. Oke. Nah, di sini sama-sama ada N kali 87%. Jadi bisa kita keluarkan N kali 87% kita keluarkan. Dalam kurung ini kita keluarkan N 87% ini berarti ini 1 dikurangi 13%. Jadi kita peroleh N kali 87% kali 1 dikurangi 13% sama aja dengan 87%. Atau di tahun kedua itu N kali 87% kuadrat. Nah, dari dua percobaan aja kita udah melihat bahwa di tahun pertama jumlah zat radioaktif yang tersisa adalah N kali 87%. Ketika T-nya 1, maka di sini pangkatnya pangkat 1. Di tahun kedua yang tersisa, maka pangkatnya di sini 2. Jadi kita peroleh ternyata fungsinya Ft sama dengan N kali 87% pangkat T. Oke. Nah, pada soal ini zat awalnya adalah 325 gram. Jadi kita peroleh fungsinya 325 kali 87% sama aja dengan 0,87. 87 pangkat T. Nah, ini adalah zat yang tersisa dengan T tahun ya. Oke. Ada nggak? Jawabannya adalah A. Ft sama dengan 325 kali 0,87 pangkat T. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ini soal terakhir yang kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum saya bahas, saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan pastikan nyalakan loncengnya agar ketika channel ini update teman-teman dapat notifikasi. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 15. Ekspresi 5x min 2 per x tambah 3 ekuivalen dengan bentuk yang mana? Bentuk berikut yang mana? Nah, kita akan mencari yang ekuivalen dengan bentuk ini ya. Oke, 5x min 2 per x tambah 3. Nah, kita akan memunculkan bentuk x tambah 3 di bagian atas ya. Teman-teman perhatikan, kalau x tambah 3 kita kali 5 ya. Kita kali 5. Kenapa kita kali 5? Biar koefisien x-nya sama dengan bagian atas. Kita kali 5 menjadi berapa? 5x tambah 15 ya enggak? Kita kali 5 bagian bawahnya menjadi 5x tambah 15. Yang bawah tetap x tambah 3. Nah, perhatikan. Di bagian atas itu kan nilainya jadi berubah ya. Awalnya kan 5x min 2 menjadi 5x tambah 15. Nilainya tuh harusnya nggak boleh berubah.
Berarti 15 ini harus kita kurangi agar nilainya tetap negatif 2. Ya. Jadi kita kurangi berapa? Kita kurangi 17, ya enggak? Saya ulangi biar teman-teman paham. 5x tambah 15 dikurangi 17, 15 dikurangi 17 itu kan negatif 2, ya enggak? Jadi bagian ini tuh sama aja dengan 5x min 2. Jadi sama aja dengan bentuk ini. Ya, jadi kita tidak merubah nilai, kita hanya merubah bentuknya aja, teman-teman. Oke? Jadi 5x tambah 15 dikurangi 17 itu sama aja dengan 5x min 2. Nah, kenapa saya munculkan 15? Biar bisa kita keluarkan. Kita keluarkan 5-nya. 5x tambah 15 kita keluarkan 5-nya, berarti di sini tinggal x. 15 keluarkan 5. 15 itu kan 5 kali 3, berarti di sini tambah 3 dikurangi 17 per x tambah 3. Paham? Jadi kenapa kita munculkan bentuk kelipatan penyebut biar bisa kita sederhanakan gitu. Nah, bentuk ini menjadi 5 kali x tambah 3 per x tambah 3 dikurangi 17 per x tambah 3. Nah, sekarang bisa kita pecah. Nah, x tambah 3 dibagi x tambah 3 ini kan 1. Teman-teman coret aja. Jadi tinggal 5. 5 dikurangi 17 per x tambah 3. Nah, ini bentuk yang ekuivalen dengan bentuk yang ini. Ada nggak di pilihan? 5 dikurangi 17 per x tambah 3. Jawabannya adalah D. Oke, itulah 15 soal Scholastic Assessment Test yang saya bahas pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.